Tak pernah terlintas sedikit pun di pikiranku bahwa keputusan untuk tinggal serumah dengan ayah mertua akan menjadi awal dari mimpi buruk dalam pernikahanku. Awalnya semua terlihat baik-baik saja. Senyum, perhatian, dan kata-kata yang terasa hangat. Namun saat suamiku pergi dinas, semuanya berubah. Fitnah mulai ditanam perlahan, cerita diputarbalikkan, dan aku dituduh melakukan sesuatu yang tidak pernah kulakukan. Yang lebih menyakitkan, suamiku mulai meragukan kejujuranku. Apakah rumah tangga kami akan hancur karena kebohongan? Ataukah kebenaran akhirnya akan menemukan jalannya? Inilah kisahku tentang fitnah, luka, dan kepercayaan yang hampir hilang. Jangan lupa like, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita terbaru. Setiap rumah punya cerita. Ada yang penuh tawa, ada pula yang menyimpan luka yang tak terlihat. Namaku Nadia, usiaku 26 tahun. Sudah 1 tahun aku menikah dengan Aris, lelaki yang kuanggap sebagai jawaban dari setiap doa panjangku. Awal pernikahan kami sederhana, tidak mewah, tidak berlebihan, tapi penuh cinta. Namun setelah ibunya Aris meninggal 2 tahun lalu, ayahnya, Pak Surya, hidup sendirian di rumah tua peninggalan keluarga. Suatu malam, Aris berkata pelan padaku, "Nadia, gimana kalau sementara kita tinggal di rumah ayah dulu?" Aku nggak tega ninggalin beliau sendirian. Aku terdiam, bukan karena menolak, tapi karena tahu, tinggal serumah dengan mertua bukan perkara mudah. Namun aku melihat mata Aris yang penuh harap. "Aku ikut keputusan kamu, Mas," jawabku lembut. Dan sejak hari itu, aku resmi menjadi menantu yang tinggal serumah dengan ayah mertua. Rumah itu cukup besar, halaman depannya ditumbuhi pohon mangga tua. Di terasnya ada kursi kayu panjang tempat Pak Surya biasa duduk setiap sore. Awalnya, semuanya terasa baik-baik saja. Pak Surya terlihat pendiam, tapi sopan. "Nadia, capek ya, istirahat saja. Biar ayah yang angkat barang," katanya di hari pertama kami pindah. Aku tersenyum, dalam hati merasa beruntung. Beberapa minggu pertama berjalan tenang. Aku memasak setiap pagi, membersihkan rumah, menyiapkan teh hangat untuk Pak Surya sebelum beliau berangkat ke kebun kecil di belakang rumah. Kadang beliau memuji masakanku. "Lumayan, sudah seperti almarhum ibumu masaknya." Hatiku menghangat mendengarnya. Aku berpikir, mungkin semua cerita tentang menantu dan mertua yang rumit itu tidak akan terjadi padaku. Suatu pagi, Aris menerima telepon dari kantornya. Ia mendapat tugas dinas luar kota selama 1 minggu. "Nadia, kamu nggak apa-apa kan di rumah cuma sama ayah?" tanyanya sebelum berangkat. Aku tersenyum menenangkan. "Aku baik-baik saja, Mas. Ayah juga baik kok." Pak Surya bahkan ikut mengantar Aris sampai depan rumah. "Tenang saja, Riz. Nadia ayah jaga," ucapnya sambil menepuk bahu anaknya. Kalimat itu terdengar hangat, tapi entah kenapa, ada sesuatu dalam tatapan beliau yang sulit kuartikan. Hari pertama Aris pergi, suasana rumah terasa lebih sunyi. Hanya ada suara kipas angin berdecit pelan dan langkah kaki Pak Surya di ruang tengah. Saat makan malam, beliau tiba-tiba berkata, "Nadia, kalau jadi istri itu harus tahu diri. Jangan sampai suami lebih nyaman di luar rumah daripada di dalam." Aku sedikit terkejut. "Maksud ayah?" Beliau tersenyum tipis. "Tidak apa-apa, ayah cuma mengingatkan." Sejak saat itu, ada nada berbeda dalam setiap ucapannya. Tatapannya mulai lebih lama dari biasanya. Komentarnya mulai terasa seperti sindiran halus. Dan untuk pertama kalinya sejak tinggal di rumah itu, aku merasa tidak sepenuhnya nyaman. Malam itu, Aris menelepon. "Rumah aman kan, Dia?" Aku hampir saja bercerita tentang perasaan anehku. Namun aku menahan diri. "Semua baik-baik saja, Mas. Aku tidak ingin membuatnya khawatir. Aku tidak ingin terlihat seperti menantu yang tidak bisa menyesuaikan diri." Aku tidak tahu bahwa keputusan untuk diam malam itu akan menjadi awal dari petaka yang tak pernah kubayangkan sebelumnya.
Hari ketiga Aris dinas. Pagi itu aku bangun lebih awal dari biasanya. Menyiapkan sarapan, menyapu halaman, lalu mencuci pakaian. Semua kulakukan seperti biasa. Namun ketika Pak Surya duduk di meja makan, beliau hanya menatap masakan yang kusajikan. Nasinya agak lembek, katanya datar. Aku tersenyum kecil. Maaf, ya. Besok Nadia perbaiki. Beliau tidak menjawab. Sejak Aris pergi, beliau menjadi lebih sering memperhatikanku. Terlalu sering. Saat aku menyapu, beliau berdiri di pintu memperhatikan. Saat aku mencuci piring, beliau duduk lama di dapur. Awalnya kupikir itu hanya perasaanku saja. Sampai suatu sore, aku izin keluar sebentar ke warung depan gang untuk membeli gula. Tak sampai 15 menit, ketika aku kembali, Pak Surya sudah duduk di ruang tamu dengan wajah tidak senang. "Kemana saja?" tanyanya. "Ke warung, ya. Gula habis." Beliau mengangguk pelan. "Nadia, jadi istri itu jangan terlalu sering keluar rumah. Nanti orang-orang salah paham." Aku terdiam. "Salah paham bagaimana?" "Yah." Beliau tersenyum tipis. "Sudahlah. Ayah cuma mengingatkan." Malamnya, Aris menelepon seperti biasa. Aku senang sekali mendengar suaranya. Namun percakapan kami terasa berbeda. "Nadia, kamu tadi kemana sore?" tanya Aris tiba-tiba. Aku terkejut. "Ke warung depan gang, Mas." "Kenapa?" "Enggak, ayah bilang kamu sering keluar rumah sendiri. Katanya hampir tiap hari." Jantungku seperti berhenti sesaat. "Mas, aku cuma ke warung. Itu pun jarang." Di ujung telepon, Aris terdiam. "Iya, mungkin ayah cuma khawatir." Nada suaranya tak lagi sehangat biasanya. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa ada jarak yang tak terlihat di antara kami. Hari berikutnya, suasana semakin aneh. Pak Surya mulai sering mengeluh lewat telepon kepada Aris tanpa sepengetahuanku. Aku baru menyadarinya saat Aris tiba-tiba mengirim pesan singkat. "Kamu beneran?" jawab ayah dengan nada tinggi. Tanganku gemetar membaca pesan itu. Aku tidak pernah membentak beliau. Aku bahkan selalu berbicara pelan. Malamnya, Aris menelepon lagi. "Dia, ayah bilang kamu tadi pagi marah karena ditegur soal pakaian." Aku benar-benar tidak mengerti. Pagi itu hanya percakapan biasa. Pak Surya sempat berkata, kalau pakai baju di rumah jangan terlalu ketat. Padahal aku hanya memakai daster longgar seperti biasa. "Aku nggak marah, Mas. Aku cuma bilang, iya. Itu saja." Di seberang sana, Aris menarik napas panjang. "Ayah nggak mungkin bohong, dia." Kalimat itu menusuk lebih dalam dari apapun. Aku terdiam, bukan karena kalah argumen, tapi karena merasa tidak dipercaya. Hari demi hari, cerita-cerita kecil itu berubah menjadi tuduhan yang lebih besar. Pak Surya mulai berkata kepada Aris bahwa aku sering membantah. Aku malas membersihkan rumah. Aku tidak menghormatinya sebagai orang tua. Padahal setiap hari aku justru berusaha lebih keras. Sampai suatu malam, aku tak sengaja mendengar Pak Surya berbicara di telepon dengan Aris di teras. "Nadia itu kelihatannya baik, Chris. Tapi ayah merasa dia kurang tulus. Ayah takut kamu salah pilih istri." Kakiku terasa lemas. Air mataku jatuh tanpa suara. Bukan karena dimarahi, bukan karena ditegur, tapi karena aku tahu fitnah itu sedang ditanam perlahan. Dan yang paling menyakitkan, Aris mulai mempercayainya. Aris mengirim pesan singkat, "Kita bicarakan nanti kalau aku pulang." Aku kecewa, dia. Aku memandangi layar ponsel lama sekali. Kecewa, padahal aku tak melakukan apa-apa. Aku tidak tahu bahwa ini baru permulaan. Fitnah yang lebih besar sedang menunggu di depan. Hari ke-6 Aris dinas. Pagi itu Pak Surya terlihat gelisah. Beliau mondar-mandir di ruang tamu, membuka laci meja, lalu menutupnya kembali dengan wajah tegang. "Ayah cari apa?" tanyaku pelan. "Uang ayah hilang." Aku terdiam. "Uang yang ayah simpan di laci?" 5 juta. "Tidak ada." Jantungku berdegup keras. "Terakhir ayah lihat kapan?"
Kemarin sore, setelah kamu bersih-bersih ruang tamu. Kalimat itu seperti tuduhan tanpa perlu menyebut namaku. Aku mencoba tetap tenang. Ayah, Nadia tidak pernah buka laci itu. Beliau menatapku lama. Tatapan yang kali ini tidak lagi samar, tapi penuh kecurigaan. Di rumah ini cuma ada kita berdua. Suasana mendadak terasa sesak. Siangnya, Aris menelepon. Suaranya tidak lagi hangat. Dia, ayah bilang uangnya hilang setelah kamu bersih-bersih. Aku merasa dunia seperti runtuh. Mas, demi apapun, aku tidak ambil uang itu. Ayah nggak mungkin sembarang nuduh. Kalimat itu lagi, kalimat yang semakin membuatku merasa sendirian. Aku menangis setelah telepon itu terputus. Bukan karena dituduh, tapi karena suamiku mulai lebih percaya cerita orang lain daripada istrinya sendiri. Sore harinya, aku memberanikan diri mencari ke seluruh sudut rumah. Di bawah sofa, di lemari dapur, bahkan di belakang kulkas. Aku ingin membuktikan bahwa uang itu hanya terselip. Namun setiap kali aku mencari, Pak Surya hanya berdiri memperhatikan. Kalau memang tidak ambil, kenapa terlihat panik? Katanya pelan. Aku ingin berteriak, tapi aku hanya bisa diam. Malam itu aku tidak makan. Air mataku lebih banyak turun daripada nasi yang masuk ke perutku. Dan di saat itulah aku mulai sadar. Ini bukan lagi sekadar kesalahpahaman. Ini seperti jebakan yang disusun perlahan. Aris pulang mendadak keesokan harinya. Aku sempat merasa lega. Kupikir semuanya akan jelas saat ia melihat langsung keadaan rumah. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Begitu masuk rumah, Aris langsung duduk bersama ayahnya di ruang tamu. Mereka berbicara cukup lama. Aku tidak tahu apa yang dibicarakan. Tapi ketika Aris masuk kamar, wajahnya keras. Dia jujur sama aku. Kamu ada masalah uang. Pertanyaan itu seperti tamparan. Mas, kamu pikir aku mencuri? Aku cuma tanya. Nada suaranya dingin. Aku mencoba menahan air mata. Aku tidak pernah ambil uang ayah. Aris menghela napas panjang. Kenapa semua kejadian selalu kebetulan pas cuma kamu yang ada di rumah? Aku tidak tahu harus menjawab apa. Karena memang hanya aku yang ada di rumah. Dan itulah yang membuatku tidak punya saksi. Malam itu suasana rumah seperti neraka kecil yang sunyi. Aris tidur membelakangiku. Tidak ada sentuhan. Tidak ada pelukan seperti biasanya. Aku merasa kehilangan suamiku, padahal ia berada tepat di sampingku. Di ruang tengah, Pak Surya terlihat tenang. Terlalu tenang, seolah semua berjalan sesuai rencananya. Namun aku belum tahu bahwa tuduhan kehilangan uang itu hanyalah langkah pertama. Fitnah yang lebih besar akan segera menghancurkan semuanya. Sejak Aris pulang, rumah itu terasa seperti medan perang yang sunyi. Tidak ada lagi obrolan ringan. Tidak ada lagi tawa kecil saat makan malam. Hanya tatapan curiga dan jarak yang semakin lebar. Pagi itu, aku sudah tidak sanggup lagi menahan semuanya. Mas, kalau kamu benar-benar percaya aku mencuri, lebih baik aku pergi saja. Aris menatapku tajam. Jangan memutarbalikkan keadaan, dia. Aku cuma mau kejujuran. Aku tersenyum pahit. Kejujuran. Bukankah sejak awal aku sudah berkata jujur? Siang itu, ketika aku sedang mencuci pakaian, Aris memanggilku dari ruang tamu. Dia, kesini sebentar. Nada suaranya berbeda. Bukan marah, bukan dingin, tapi serius. Di atas meja ada laptop terbuka. Beberapa hari sebelum dinas terakhir, aku pasang kamera kecil di ruang tamu. Aku terdiam. Aku merasa ada yang aneh. Aku cuma ingin memastikan. Tanganku mulai gemetar. Aris memutar rekaman. Layar memperlihatkan ruang tamu beberapa hari lalu. Terlihat Pak Surya membuka laci meja. Beliau mengeluarkan amplop berisi uang. Lalu, berjalan ke arah lemari tua di sudut ruangan. Beliau menyelipkan amplop itu ke dalam tumpukan kain. Bukan aku yang mengambil uang itu. Air mataku langsung jatuh. Bukan karena lega, tapi karena sakit hati yang akhirnya terbukti benar.
Pak Surya yang berdiri di belakang kami mendadak pucat. Yah, kenapa? Suara Aris bergetar. Tidak ada lagi ruang untuk menyangkal. Beberapa detik terasa seperti 1 jam. Akhirnya, dengan suara pelan dan berat, Pak Surya berkata, "Ayah cuma ingin menguji dia." "Menguji?" Aris meninggi. "Ayah takut kamu terlalu percaya pada istrimu. Ayah takut kamu melupakan ayah setelah menikah." Aku terdiam. Ternyata ini bukan soal uang. Ini soal rasa takut kehilangan. Pak Surya melanjutkan dengan suara pecah. "Sejak ibumu meninggal, ayah cuma punya kamu, Riz. Ayah takut kalau suatu hari kamu pergi dan ayah sendirian." Tangisnya pecah. Untuk pertama kalinya, aku melihatnya bukan sebagai orang yang memfitnahku, tapi sebagai lelaki tua yang kesepian dan penuh ketakutan. Aris terduduk lemas. Ia menatapku dengan mata penuh penyesalan. Aku minta maaf." Kalimat itu akhirnya keluar. Kalimat yang sejak lama kutunggu. Ia menggenggam tanganku erat. "Aku gagal jadi suami yang melindungi kamu." Tangisku pecah. Bukan karena marah lagi, tapi karena luka itu akhirnya diakui. Pak Surya perlahan mendekat. "Nadia, ayah salah. Ayah terlalu egois. Ayah tidak sadar sudah menyakiti kamu." Aku menatap beliau. Sakit hati itu masih ada. Tapi di hadapanku sekarang bukan lagi sosok yang menuduh, melainkan seorang ayah yang menyesal. "Ayah hanya takut kehilangan anak ayah," katanya lirih. Aku menarik napas panjang. Ayah tidak akan kehilangan Aris. Tapi ayah hampir menghancurkan rumah tangga kami. Kalimat itu keluar pelan, tapi tegas. Beberapa hari setelah kejadian itu, Aris membuat keputusan. Kita pindah, dia. Bukan untuk menjauh, tapi supaya semuanya bisa belajar memberi ruang. Pak Surya mengangguk. Tidak ada lagi penolakan. Tidak ada lagi ego. Hari kami pindah, Pak Surya memeluk Aris lama sekali. Lalu beliau menoleh padaku. "Terima kasih sudah memaafkan ayah." Aku tersenyum kecil. Bukan karena semuanya sudah sempurna, tapi karena kebenaran sudah menang. Dan kepercayaan akhirnya kembali. 3 bulan setelah kami pindah, rumah kecil kontrakan itu tidak sebesar rumah lama. Tidak ada pohon mangga tua di halaman. Tidak ada kursi kayu panjang di teras. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar tenang. Aris berubah. Ia menjadi lebih terbuka. Lebih sering bertanya tentang perasaanku. Lebih sering menggenggam tanganku tanpa diminta. Suatu malam, setelah makan malam sederhana, Aris berkata pelan, "Terima kasih sudah bertahan. Kalau kamu waktu itu memilih pergi, mungkin aku sudah kehilangan semuanya." Aku tersenyum. "Aku hampir pergi, Mas." Aris terdiam. Matanya berkaca-kaca. "Aku menyesal sudah meragukan kamu. Aku lupa, istri itu bukan orang luar. Istri itu pasangan hidup." Kalimat itu membuat hatiku yang dulu retak perlahan utuh kembali. Hubungan kami dengan Pak Surya pun perlahan membaik. Beliau beberapa kali datang berkunjung. Tidak lagi dengan tatapan curiga. Tidak lagi dengan nada mengatur. Suatu sore, beliau membawa buah dan duduk canggung di ruang tamu kecil kami. "Nadia, ayah belajar banyak dari kejadian itu." Aku hanya tersenyum. Beliau melanjutkan, "Kadang orang tua lupa bahwa anaknya sudah membangun keluarga sendiri. Rasa takut bisa membuat orang melakukan hal yang tidak masuk akal." Aku melihat wajahnya yang kini tampak lebih rapuh. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar memaafkan. Beberapa minggu kemudian, Aris memasang foto keluarga kecil kami di dinding ruang tamu. Aku, Aris, dan Pak Surya berdiri berdampingan. Bukan sebagai pihak yang saling mencurigai, tapi sebagai keluarga yang pernah hampir hancur, lalu belajar memperbaiki diri. Aku menyadari satu hal penting. Fitnah bisa menghancurkan rumah tangga. Bukan karena kata-katanya, tapi karena hilangnya kepercayaan. Dan pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi tentang keberanian untuk saling membela, bahkan ketika orang lain meragukan. Hari ini, aku tidak lagi melihat masa lalu sebagai luka. Aku melihatnya sebagai pelajaran.
bahwa rumah tangga akan diuji, bahwa orang tua pun bisa salah, dan bahwa memaafkan bukan berarti melupakan, tapi memilih untuk tidak hidup dalam kebencian. Jika ada satu hal yang kupelajari dari semua ini, itu adalah kepercayaan adalah fondasi, dan sekali retak butuh keberanian besar untuk membangunnya kembali. Untungnya, kami memilih untuk membangun bersama.